Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Suwana. NIM saya adalah 415191200047. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE) terhadap harga saham dan implikasinya terhadap return saham pada industri penerbangan. Studi kasus pada perusahaan maskapai Asia. Jurnal ini volume ke-7 nomor 1 Juni tahun 2019 dengan penyusun Dede Hendra, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Latar belakang dari jurnal ini adalah rasio keuangan merupakan gambaran keseluruhan atas kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Rasio keuangan juga merupakan informasi untuk para stakeholder dalam menilai, mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memprediksi kemungkinan yang akan datang, sehingga kondisi keuangan dapat dilihat hasilnya dan dapat diinterpretasikan. Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan antara neraca dan laba rugi perusahaan. DER, CR, ROA, dan ROE merupakan jenis rasio yang sering digunakan oleh investor dalam mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam jurnal ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara DER terhadap harga saham? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara CR terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara ROA terhadap harga saham? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara ROE terhadap harga saham? Yang kelima, apakah secara keseluruhan terdapat pengaruh antara DER, CR, ROA, dan ROE terhadap harga saham? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh antara harga saham dan terhadap return saham? Ini adalah kerangka pemikiran dari peneliti jurnal ini. Peneliti jurnal ini mengumpulkan data yang terkait dengan DER, CR, ROA, ROE, harga saham, dan return saham dari objek yang diteliti, yaitu pada penerbangan industri yang berada di Asia. Kita bisa lihat di tabel ini, DER H1, CR H2, ROA H3, ROE H4, harga saham H5, return saham H6. Ini diberi hipotesis dengan menunjukkan dugaan bahwa adanya pengaruh DER terhadap harga saham, pengaruh CR terhadap harga saham, pengaruh ROA terhadap harga saham, pengaruh ROE terhadap harga saham, dan pengaruh keseluruhannya terhadap harga saham. Kemudian ada atau tidaknya pengaruh harga saham terhadap return saham. Ini kita sedikit mengulas tinjauan pustaka pada jurnal ini. Dijelaskan debt to equity ratio atau DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini memiliki rumus total uang atau debt dibagi ekuitas atau equity. Kemudian current ratio CR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus dari rasio ini adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian ROA atau Return on Asset memiliki definisi sebagai nilai rasio dari aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Kemudian ROE atau Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur kreatif jurnal ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Kemudian harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimal harga saham perusahaan menurut Bingham dan Houston. Kemudian return saham menurut Fakhrudin pada tahun 2008
Menyatakan return saham merupakan laba atas suatu investasi yang biasanya dinyatakan sebagai tarif presentase tahunan. Dan menurut Jogianto, rumus return saham adalah RS sama dengan PT dikurang PT kurang 1 ditambah DT bagi PT min 1. Sedangkan menurut Brigham dan Houston adalah berpendapat bahwa rumus dari return saham adalah P1 dikurang P0 dibagi P0. PT atau P1 yaitu harga untuk waktu. PT min 1 atau P0 yaitu price, harga untuk waktu sebelumnya, dan DT adalah dividen periodik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari CR, ROA, ROE terhadap harga saham dan implikasinya terhadap return saham yang terjadi pada industri penerbangan maskapai Asia. Jenis penelitian ini pada jurnal ini adalah deskriptif, kuantitatif, dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian dari jurnal ini digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan secara parsial dan keseluruhan antara variabel X1, X2, X3, X4 yaitu DRCR, ROA, ROE terhadap variabel Y, harga saham, dan implikasinya terhadap variabel Z, return saham pada industri penerbangan atau perusahaan maskapai Asia pada periode 2012 sampai 2016. Ini adalah pembahasan dari jurnal yang saya review. Itu yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini berfungsi untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui sampel dari penelitian. Ini adalah gambaran umum dari statistik deskriptif dari variabel yang diteliti, yaitu yang tadi DER X1, CR X2, ROA X3, ROE X4, kemudian harga saham variabel Y, return saham dengan variabel Z. Ini berikut adalah nilai-nilai dalam jurnal ini. Dia memiliki nilai minimum 0,66805, kemudian nilai maksimumnya 9,9, minnya 3, STD deviasinya 2. Dan ini untuk CR, ROA, ROE, dan harga saham, kemudian return saham. Ini adalah pengujian kesesuaian model. Jadi peneliti dalam jurnal ini mencoba 3 model, yaitu model common, model fixed, model random pada pengaruh dari CR, ROA, ROE terhadap harga saham. Nah, kemudian peneliti memilih model regresi data panel. Ini adalah hasil uji coba pada jurnal ini yang ada keterangan F hitung, F tabel, dan hasilnya segini. Kemudian tabel hasil uji coba menjelaskan bahwa F hitung hipotesis pengaruh dari CR, ROA, dan ROE terhadap harga saham lebih besar dari F tabel. F hitung 56,4, kemudian F tabel 2,15. Dengan demikian, di atas pemilihan model dalam uji coba, Chow yang dipilih yaitu fixed model. Yang ini fixed model. Begitu pula menggunakan uji coba Hausman dengan chi-square dan p-value. Menurut tabel yang di atas, 0,013 dari p-value lebih kecil dari 0,05. H1 dan H0 tidak diterima, artinya model fixed effect yang dipilih. Ini yang kedua, model fixed effect.
Jadi peneliti menggunakan dua pemilihan model regresi. Ini adalah cara pemilihannya dan ini adalah modelnya. Kemudian kita lanjut pada uji coba F pengaruh keseluruhan, itu DER, CR, ROA, ROE terhadap harga saham. Di sini menunjukkan bahwa F hitung yaitu sebesar 69,46975, sementara F tabel sebesar 2,15 dan probabilitas yaitu 0,0 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel DER, CR, ROA, dan ROE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. DER, CR, ROA, ROE keseluruhannya berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian ini adalah pengaruh DER, jadi yang tadi sesuai rumusan masalah yang ada DER, CR, ROA keseluruhan kemudian satu per satu menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh terhadap harga saham. Kita lihat pada gambar ini ada tabel 25 pengaruh DER terhadap harga saham. Menunjukkan nilai hitung DER sebesar minus 2,245114 negatif DER. Ini statistiknya. Sementara nilai T tabel dengan angka signifikan 5% dan DF sama dengan N min K atau sama dengan 50 dikurang 1 yang berarti 49 sebesar 1,67665, yang berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, memiliki probabilitas 0,035 lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 tidak diterima dan H1 diterima, sehingga hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan antara DER terhadap harga saham yang diterima. Kemudian pada pengaruh CR terhadap harga saham, di sini tabel 426. Berdasarkan tabel 426, nilai T hitung CR adalah 0,6355522. Ini tes statiknya. Sementara nilai T tabel 5% dan DF sama dengan NK seperti rumus yang tadi 49 sebesar 1,67655, yang berarti nilai T hitung dan lebih besar dari T tabel. Sementara probabilitasnya 0,5288 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 yang diterima dan H2 tidak diterima. Jadi CR tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y yaitu harga saham. Kita kembali ke yang tadi. CR itu tidak CR itu tidak memberikan pengaruh terhadap harga saham. Kemudian kita lanjut ke pengaruh ROA terhadap harga saham pada tabel 427. Kita hitung menunjukkan sebesar 0,306166 nilai T tabel dari ROA signifikan 5% dan DF seperti rumus tadi N min K sama dengan 50 kurang 1 49, ya sama seperti tadi, yang berarti nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Probabilitasnya 0,7611 lebih besar dari 0,05, jadi HO yang diterima dan H3 tidak diterima, sehingga ROA juga tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Tidak memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh. Nah, kemudian pengaruh harga saham terhadap return saham. Hasil uji T
ini sesuai dengan tabel 429. Gitu. Memberikan gambaran bahwa nilai terhitung harga saham 1,39804 ini, sementara nilai tabel yang disignifikan adalah 5% dan sebesar 1,67655, yang berarti nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Angka probabilitasnya 0,1695 lebih besar dari 0,05. Artinya H0 tidak diterima. Yang diterima adalah H0 yang diterima dan H5 tidak diterima. Dengan demikian diduga tidak adanya pengaruh antara harga saham terhadap return saham adalah hipotesis yang diterima. Kemudian peneliti menguji koefisien determinasi, yaitu menguji koefisien determinasi R2 pengaruh DER, CR, ROA, dan ROE terhadap harga saham berdasarkan tabel 430 menunjukkan besarnya nilai adjusted R2 sebesar 0,961666, yang berarti 4 variabel independen DER, CR, ROA, dan ROE berpengaruh terhadap variabel interveninya, dan sisanya 3,83% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, DER berpengaruh terhadap harga saham, CR tidak berpengaruh terhadap harga saham, ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham, ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian DER, CR, ROA, dan ROE secara keseluruhan berpengaruh terhadap harga saham. DER, CR, ROA, ROE mempengaruhi 96,17% terhadap harga saham, sementara 3,83% dipengaruhi oleh jenis variabel yang tidak diteliti. Harga saham tidak berpengaruh terhadap return saham. Dan demikian review jurnal dari saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.